Siapa sih yang gak bakalan jadi healing maksimal kalau bisa menikmati pemandangan indahnya gunung dan danau di lokasi menginap yang akan kita review kali ini. Dan dari balkon luasnya ini, kita bisa duduk dan larut menikmati pemandangan seindah lukisan yang tersaji di glamping yang istimewa ini. Review selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Untuk lokasi menginap istimewa ini tuh berada di Kintamani Pulau Dewata, Bali yang sekarang tuh jadi makin populer nih. Jadi salah satu lokasi liburan yang wajib dikunjungi juga kalau ke Bali. Selain makin banyaknya kafe-kafe instagramable dengan pemandangan megahnya Gunung Batur, di Kintamani ini juga makin banyak nih pilihan tempat menginap unik yang salah satunya tuh yang akan kita review kali ini ya pastinya. Untuk ke lokasi glampingnya ini tuh dari Jalan Windusara, kita nanti akan menemukan sebuah jalan kecil di dekat turunan ini. Awas kelewatan ya, karena untuk petunjuk jalannya ini juga tidak terlalu besar nih. Nah dari sini kita bisa tinggal ikuti terus aja jalannya nih untuk menuju ke lokasi tempat check-innya. Dan ini nih penampakan untuk lokasi proses check-innya di glamping ini. Adapun untuk ketentuan check-innya, kita akan diminta untuk memverifikasikan dengan menyebutkan nama pemesanan dan memperlihatkan bukti pesanannya ke petugas glampingnya ini. Setelah mereka cocokkan datanya, baru deh kita akan dibantu dibawakan barang bawaan kita dan diantarkan juga oleh petugas glampingnya ini untuk menuju lokasi menginapnya deh. Nah jadi setelah tadi nanjak banget tangganya, kita juga tadi udah dibantu sama bagian resepsionisnya, dibawain juga tas bawaan kita. Akhirnya kita sudah sampai nih di bagian glampingnya kita ya. Begitu masuk, ini ada sebuah kasur. Kasurnya tipe king size ini besarnya sih. Kasurnya king size dengan warna-warna biru kayak gini. Biru muda, biru tua. Dapetin handuk juga ya kali ini ya untuk glampingnya ya. Bantanya ada 3 seperti itu. Oh di sebelah sana kita dapetin ada kipas angin, dan juga ini kipas angin juga sih sepertinya ya. Jadi kayaknya lebih nyaman sih ini tempatnya. Nah kalau kita lihat ke sebelah kiri sini, kita dapetin sebuah lemari kayak gitu, dapetin beberapa hanger. Ini buat simpen-simpen barang kayak kita gini. Dapetin juga pemanas air, jadi enak nih bisa bikin kopi ya, kopi panas atau teh panas. Tisu juga, dapetin minuman juga nih. 2 air mineral ya dalam bentuk kemasan botol. Cangkir-cangkirnya gula kopi, teh juga. Dan yang pasti kita dapetin sebuah jendela membulat seperti ini ya, view-nya ke bagian balkon luarnya. Wih, kece banget sih ini view-nya. Wah, mantep abis ya. Jadi kayak gitu sih untuk kamarnya. Nanti kita mau muter-muterin tempat ini ya buat lihat-lihat lebih jauh lagi. Kan tadi kan cuma sekilas aja, tapi aduh ini masih ngos-ngosan gara-gara nanjak. Kita mau istirahat dulu aja, nanti kita update lagi. Nah jadi kita cuma istirahat sebentar aja sih. Sekarang kita mau muter-muterin tempat ini ya di sore hari ini. Ini tuh sekarang jam 4 sih ya. Jadi kita lihat-lihat aja ya suasana di tempat ini. Dan untuk nama lokasi menginap jenis glamping dengan view pemandangan gunung dan danau ini tuh bernama lengkap Kubah Bali Glamping. Untuk pemandangan di bagian balkon kayu luasnya di glamping ini tuh bener-bener the best banget sih. Apalagi juga disediakan banyak meja dan tempat duduk juga. Jadinya bakalan betah banget deh untuk merenung di spot ini. Dan kita juga sempat ngecek nih ya, yang ternyata kalau dari luar ke bagian dalam glampingnya ini tuh jika tidak ditutup bagian gordennya, maka akan cukup terlihat jelas ya bagian dalam kubahnya ini. Lalu untuk menginap dan healing di sini tuh kita pesannya pakai tiket.com nih. Dengan harga menginap di glamping ini tuh mulai dari 600 ribuan nih. Harga 600 ribuan itu adalah untuk menginap di jenis dome romantik dengan pemandangan gunung dan danau ya. Dan harga tersebut sudah termasuk mendapatkan sarapan juga di keesokan pagi harinya. Kita tuh bisa request untuk diantarkan sarapannya di jam berapa saat proses check-innya tadi. Dan ini nih jenis kamar glamping yang kita pesan dan kita inepin ya di video kita kali ini. Lalu untuk jumlah dome di sini juga terbatas ya. Hanya ada 3 dome aja nih di tempat ini. Dan ada satu jenis lagi pilihan menginap di glamping ini, yaitu jenis Romantic Bubble Camp Kintamani di harga 800 ribuan ini nih.
Pastinya untuk jenis yang romantic bubble camp ini juga sudah termasuk mendapatkan sarapan ya di keesokan pagi harinya. Dan untuk pada saat ini tuh hanya tersedia 1 unit saja ya untuk jenis yang romantic bubble campnya ini. Nah, kalau misalnya boleh saran sih ya, kalau sedang tersedia mendingan menginap di sini tuh pesan aja nih yang jenis romantic bubble campnya ini aja. Kenapa? Karena untuk jenis yang romantic bubble camp ini tuh lokasinya terpisah dengan taman hijau yang private dan juga dilengkapi dengan ruang makan outdoor, view gunung dan danau. Lalu juga untuk kamar mandinya tuh outdoor dan pribadi ya. Jadi dengan selisih yang gak terlalu jauh, kita akan dapetin lokasi yang lebih private dengan pemandangan yang sama indahnya. Ini tuh kebetulan tamu yang pesan jenis romantic bubble-nya belum datang, jadi sekarang ini kita bisa lihat-lihat dan nyesel juga sih kenapa nggak pesan jenis ini juga untuk liburan kita di sini. Dan saking excitednya kita udah muter-muterin juga tempat ini, tapi kita lupa ya kasih lihat soal salah satu fasilitas di sini, yaitu dapur bersamanya di sebelah sini nih. Dapur bersamanya kita dapetin tempat duduk juga, tempat duduk dan juga kasur, meja dan kursi. Kita dapetin sebuah kompor, dispenser, alat-alat makan ya, dan juga sebuah wastafel ya. Nah, kalau misalnya kamar mandinya ada di sebelah sini, di mana untuk kamar mandinya itu dipisah sih. Antara ini yang toilet aja, toiletnya ada jet showernya aja ya, tidak ada. Toiletnya ada bidet saja, tidak ada jet showernya ya. Dapat juga sebuah ini tisu-tisuan gitu. Dan lalu di sebelahnya adalah untuk showernya nih. Showernya kayak gini. Mudah-mudahan ada air hangat ya. Kita belum coba. Ini buat nyimpen handuknya. Nah, jadi kayak gitu sih untuk kamar mandi di glamping ya. Kamar mandinya share ya. Ini pemandangannya indah banget sih men. Sumpah ini betahin banget sih. Dan untungnya karena kita yang pertama kali datang, jadi kita ngambil yang ini nih, yang paling dekat ke bagian dapur dan juga kamar mandinya. Ini sih kece banget sih ini mah. Dan yang lucu juga di sini tuh ada anjing kecil kayak gini, dari bawah dia ngikutin loh. Lucu banget. Anjingnya warna hitam semua sih. Kocak banget nih kelihatannya ngikutin. Kalau penyayang binatang gemes pasti lihat gini. Dan yang pasti juga lihat pemandangan sekeren ini ya. You are cute but sorry ya, I cannot ya. Cuma buat dilihat aja paling. Ini nih viewnya. Tuh. Aduh. Udah deh, kita nikmatin dulu aja pemandangannya ya. Dan saat ini tuh sudah jam 6 sore. Kita mau lihat ya suasana di luar kubah glamping kita di sore harinya. Jadi saat sore hari menuju gelap akan menyala lampu hias di sepanjang ujung pembatas balkonnya ini. Jadinya tuh makin cantik nih suasana sore hari menjelang gelap di glamping ini. Dan untuk lampu-lampu penerangan lainnya juga sudah mulai menyala ya saat ini. Lalu karena status glampingnya ini tuh full booking, di sore ini juga sepertinya semua tamu yang memesan kamar itu sudah datang semua nih. Sekarang ini yuk kita nikmati aja ya pemandangan sore hari yang indah di glamping Instagramable ini. Dan sekarang sudah jam setengah 7 malam, di luar tuh suasananya seperti itu. Nah, kita sih berinisiatif ya. Ini bangku sama meja dari luar kita bawa ke dalam. Ini kita mau makan malam sih. Di sini tuh nggak disediain makanan, jadi kita harus bawa makanan sendiri ya untuk makan malam kayak gini. Kalau sarapan sih kayaknya ada ya. Jadi untuk suasana kamar itu seperti ini. Untuk pencahayaan di kamar itu ada lampu ini sih. Lampunya tuh kuning-kuning gitu. Jadi ini cocoknya buat dipakai istirahat ya. Nah, juga di sini bagian bawah itu ada lampu-lampu juga sih ya. Jadi ini makin cantik sih. Udah, kita mau makan dulu aja nih. Dan sekarang sudah pagi harinya di sini. Ini tuh jam 6 pagi sih sekarang. 6:02. Di sini tuh mungkin karena kita di atas jadi itu udah terang banget di luar. Dan sekarang di jam berapa ya? Jam setengah 8, jadi lebih cepat setengah jam dari yang dijanjikan. Kita udah dianterin sarapan nih ke kamar kita. Ini sarapannya mirip sama glamping sebelumnya, tapi ini ada tambahannya ya, tempe ya. Jadi ini nasi goreng,
telur, dapat kerupuk juga sih yang sebelumnya nggak dapat kerupuk. Dan di sini juga dapat minumannya ini ya, jus jeruk gitu ya. Jadi kita bisa sarapan di bagian glamping kita aja. Kalau mau sarapan di luar juga bisa sih, cuman karena berhubung kita udah pinjem dulu kursi dan meja dari luar, jadi kita bisa sarapan di kamar ini aja ya. Jadi yuk kita sarapan dulu aja nih. Dan selamat pagi, sekarang tuh baru jam setengah 9 sih ya. Di sini tuh jam check outnya tuh jam 11 siang. Jadi masih cukup lumayan banyak waktu sih kita di sini. By the way, nama tempatnya itu adalah Kubah Bali Glamping ya. Dan setelah kita beresin dapin 1 hari 1 malam, tadi juga kita sudah dapetin sarapan ya, diantar jam setengah 8 pagi ke kamar kita, ke glamping kita. Sekarang kita mau bahas aja ya kelebihan dan kekurangan tempat ini. Kita mulai dulu aja dari kelebihannya ya. Menurut kita sih kelebihannya tuh banyak banget, apalagi pemandangannya di pagi hari dan di sore hari. Dari tempat ini tuh keren banget sih, ke arah danau dan juga ke arah gunung Baturnya. Epic banget sih pemandangannya. Lalu juga untuk bagian kubahnya ini, bagian glampingnya ini juga nyaman sih ya, kasurnya nyaman. Dapetin juga ini 2 kipas angin gini, jadi lumayan agak membantu sih kalau misalnya sudah agak siang kayak gini, jadi emang agak-agak panas. Selain saat mulai siang jadi agak panas di dalam kubahnya, catatan penting soal tempat ini tuh adalah tentang jalan menuju ke glampingnya ini tuh termasuk lumayan ekstrim nih. Selain harus teliti dengan petunjuk masuk jalannya yang kecil, juga perlu hati-hati nih dengan beberapa tanjakan curam saat di perjalanan untuk menuju ke lokasi check-in glampingnya ini. Jadi harap dipastikan kalau mau menginap di sini tuh kendaraannya dalam keadaan fit dan jangan terlalu banyak barang bawaan juga ya, takutnya nggak kuat saat di bagian tanjakan yang tinggi ini. Jadi overall tempat ini tuh benar-benar kita rekomendasiin buat kamu yang mau liburan ke Kintamani Bali ini. Dapetin tempat yang instagramable, enak buat foto-foto, buat liburan juga enak. Nah tapi kalau kamu pengen lebih nyaman, saran kita sih pesen aja yang di bagian glamping atasnya itu ya, karena pastinya di sana tuh lebih private dan juga lebih nyaman pastinya untuk liburan kamu. Jadi kayak gitu aja sih review kita soal tempat ini. Kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini keren, cocok buat liburan kamu kalau lagi ke Bali, ke Kintamani, kamu bisa langsung pesan aja tempat di sini ya. Kita nanti ketemu lagi segera di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!